Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama pelajaran pertama. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang pengenalan dan basic Cisco teman-teman. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman udah gak asing dengan materi ini teman-teman. Tapi seperti biasa, tidak masalah, kita ulas kembali bersama-sama teman-teman. Oke. Di sini karena saya sudah mempelajarinya, mungkin kita bisa sharing sama-sama ya teman-teman. Oke. Oke, langsung saja kita ke materinya aja teman-teman. Yang pertama, oke teman-teman, di sini ada remote disco real device teman-teman. Remote device ini antara lain ada sebuah hardware teman-teman ya, kayak input konsol, kabel konsol, switch router, dan PC laptop. Nah, karena materinya sudah kita bahas dan mungkin teman-teman juga sudah tahu, kita langsung saja nextkan saja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini juga ini sama remote sebuah remote remote Kisco, tapi di bedanya di sini tuh di sini tuh sudah terhubung teman-teman. Nah, ini dilihat juga di gambarnya tuh, maaf agak buram ya teman-teman. Ini ada sebuah router atau switch yang sudah dicoloki oleh kabel konsol yang langsung menyolok ke sebuah laptop teman-teman. Nah, di sini juga ada AC power atau sebuah kabel penghubung daya yang langsung menghubung ke colok-colok colok sak apa colokan teman-teman di terminal teman-teman. Nah, juga di sini teman-teman, di sini juga kita saya memiliki gambar putih. Apa itu putih? Putih itu adalah sebuah remote konsol Kisco yang sering kita gunakan teman-teman. Nah, ya itu adalah sebuah putih teman-teman, itu yang Kisco yang sering kita gunakan itu teman-teman. Oke. Nah, next slide. Nah, next slide teman-teman, di sini pertama tuh ada user access mode. Apa itu user access mode? User access mode adalah tingkat hierarki pertama pada saat Anda masuk ke perangkat jaringan seperti router atau switch. Mode ini dirancang untuk penggunaan terbatas dan bersifat hanya baca atau read only. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman tuh ketika pertama kali masuk ke perangkat exit mode, nah teman-teman tuh akan langsung disambut oleh seorang exit mode ini teman-teman. Ketika teman masuk ke perangkat jaringan, nah yang pertama yang akan disambut tuh, teman-teman akan langsung disambut oleh seorang user exit mode ini teman-teman, begitu. Nah, minusnya tuh di sini user exit mode ini fiturnya cuma sedikit dan hanya bisa menggunakan apa hanya baca atau read only teman-teman. Nah, di sini juga ada tanda promnya, yaitu router atau switch teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang berdua, di sini ada privilege exit mode. Apa tuh privilege exit mode? Privilege exit mode juga dikenal sebagai enable mode atau tingkat otoritasi kedua dalam biar kecil aib teman-teman. Nah, jadi kalau pertama tuh si user exit mode, nah yang kedua tuh adalah privilege exit mode. Jadi itu tuh satu satu level di atas si user teman-teman, si privilege ini teman-teman. Nah, kalau satu tingkat otomatis fiturnya juga lebih banyak teman-teman. Nah, di mode ini si real exit mode ini memberikan akses penuh kepada administrator untuk melihat seluruh konfigurasi dan status proporsional perangkat teman-teman. Nah, ini ada sebuah tanda promnya, yaitu router, pagar, atau switch pagar teman-teman. Next, yang ketiga tuh ada global configuration mode. Global configuration mode adalah tingkat tertinggi dalam hierarki konfigurasi dasar teman-teman. Di mode ini, semua perubahan yang mempengaruhi fungsi operasional seluruh perangkat seperti nama perangkat, alamat IP, dan protokol routing dilakukan. Nah, teman-teman, jadi si global configuration itu adalah intinya atau yang paling puncak dari user dan privilege teman-teman. Jadi si global configuration ini adalah paling intinya teman-teman, begitu teman-teman. Jadi ketiga saudaranya yang tadi teman-teman gitu. Namanya juga kan udah global configuration, yang pasti tingkat tertinggi ini teman-teman ya. Nah, di sini ada tanda promnya, yaitu router config slash atau switch config slash teman-teman gitu. Next. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke sub configuration mode teman-teman. Sub configuration mode adalah tingkat yang lebih spesifik di bawah global configuration mode. Jadi si sub configuration mode ini adalah satu yang lebih spesifiknya tuh di bawah global configuration mode teman-teman. Tapi modenya juga itu tidak kalah teman-teman, karena di sini dituliskan mode ini digunakan untuk mengonfigurasi komponen tertentu dan diperangkat secara mendalam seperti port fisik, field access, atau protokol routing tertentu. Nah, dari fiturnya juga sudah banyak ya teman-teman ya, pastinya eh, tidak jauh lah dari si global configuration mode. Nah, di sini teman-teman ada eh,
urutannya. Jika teman-teman yang percaya interface, ini rumusnya, ini jika lain ini rumusnya, dan router ini rumusnya teman-teman gitu. Nah, next ya teman-teman, kita masuk ke basic config. Basic config itu atau konfigurasi dasar, nama juga sudah basic ya teman-teman, ya pasti dasar gitu ya teman-teman. Jadi eh, gunanya si basic config ini adalah kumpulan perintah awal yang wajib diterapkan pada perangkat Cisco. Jadi si basic ini adalah kumpulan perintah atau sekumpulan ya gitu, kumpulan intinya teman-teman. Jadi inti kumpulan dari si Cisco ininya begitu. eh, jadi gunanya itu untuk memastikan perangkat tersebut aman, teridentifikasi, dan dapat diakses melalui jaringan teman-teman gitu. Itu chip basic ini teman-teman. Nah di ini ada teman-teman juga ingin mengkonfigurasi nama host ini, eh, rumusnya yaitu konfigurasi ini dan konfigurasi password ini teman-teman begitu. Next teman-teman, di sini kita masih di config dan di sini tuh ada konfigurasi password konsol. Ini ada rumusnya ya. Pertama tuh router, lain konsol, password pas, lalu yang lain. Dan untuk konfigurasi password itu seperti ini teman-teman, tertera. Dan untuk simpan konfigurasi itu seperti ini teman-teman, sudah tertera ya teman-teman. Nah oke teman-teman, yang selanjutnya itu ada cek konfigurasi. Nah untuk cek konfigurasi itu ada cek start interface, cek konfigurasi aktif, dan cek password yang tersandi teman-teman. Ini adalah sedikit kode atau rumusnya teman-teman. Next di sini yang terakhir adalah konfigurasi dari IP address teman-teman. Nah untuk konfigurasi IP address dan interface ada jadi ini tuh adalah inti atau langkah inti dari perangkat agar bisa saling berkomunikasi dalam jaringan teman-teman. Jadi si penggunaan pemberian IP ini dan address ini adalah intinya teman-teman, pokoknya teman-teman. Nah proses ini dilakukan dalam interface configuration mode. Nah ini ada rumus-rumus sih teman, yang pertama interface VLAN 1, lalu masukin IP address, dan lalu no shutdown teman-teman gitu. Oke teman-teman, materinya sudah selesai. Nah selanjutnya kita akan masuk ke implementasi Cisco teman-teman. Yo. Nah oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke Cisco nya. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan di Cisco ini adalah mencari router dan switch. Gimana cara mencarinya? Di sini di router. Teman-teman untuk ini bebas ya, bebas, tapi ini saya akan menggunakan switch dan PT dari switch dan router dari PT. Kenapa? Ya nggak apa-apa, karena saya pengen pakai ini teman-teman gitu. Contohnya juga bebas. Nah, kita langsung hubungkan saja keduanya. Nah, kita sudah terhubung seperti ini. Sebenarnya belum terhubung karena masih merah. Next step selanjutnya kita akan masuk ke routernya. Jadi kita langsung klik ke CLI. Di CLI ini di mode awalnya kita ketik enter, enter. Nah, kita menggunakan enter 2 kali teman-teman. Di sini kita klik enter. Nah jika sudah seperti ini kita enable. Saya lupa, itu sama aja sebenarnya teman-teman, itu sama aja, jujur itu sama aja. Langsung konfigurasi. Yes, harusnya kita tuh ketipu bukan, tapi aku tipu teman-teman. Nah jika sudah seperti ini teman-teman, langsung kita akan menentukan sebuah host atau hostname. Nah jika teman-teman ingin cepat menggunakan hostname, teman-teman bisa ketik host lalu kita ketik tab. Nah akan langsung seperti itu. Di sini nama host akan saya gunakan itu namanya adalah Yuta, karena Yuta keren menurut saya, Yuta JK teman-teman gitu. Nah, di sini langsung kita klik enable 1 2 3 untuk persandinya. Nah jika sudah seperti ini teman-teman, nah kita sudah menentukan host, nama host, dan serta pesannya. Nah di sini kita akan membuat si router ini agar nyala teman-teman. Caranya gimana?
Caranya tuh teman-teman tinggal ketik interface lalu FA 0 slash 0 lalu enter, dan di sini kita ketik no shut. Nah, kalian tentu di sini langsung dijawab kan, kenapa kita harus melakukan di sini? Karena router itu walaupun sudah diklik manual itu harus tetap dinyalakan seperti ini teman-teman, karena kenapa? Kan emang begitu teman-teman, harus dilakukan secara manual dan diketik lagi teman-teman. Setelah ini teman-teman kita klik enter. Nah di sini tugas kita selanjutnya adalah memasukkan IP address ya teman-teman. Kita ketik IP address. Kita ketik IP address. Ini ke 2.168.1.1. Nah, ini kita langsung masukkan sepertinya 255.255.255.0. Oke, kita di sini. Nah, jika sudah seperti ini sudah masuk, langkah selanjutnya kita akan menggunakan switch 3 layer teman-teman. Oke, sini kita akan cek switch ini. Nah, ini kita gunakan 3560 atau switch 3 layer teman-teman. Itu player switch 3. Nah, di sini kita tunggu loading hanya beberapa detik teman-teman, dan set boom. Nah, ini sudah seperti ini, kita klik end, enter lagi. Nah teman-teman, jika sudah muncul tampilan seperti ini, yang harus teman-teman lakukan itu ketik enable terlebih dahulu teman-teman. Nah jika sudah seperti ini, kita langsung klik on konfigurasi terminal teman-teman. Nah jika sudah seperti ini teman-teman, langkah selanjutnya adalah interface no reset. Nah hati-hati teman-teman, jika ada, teman-teman harus cukup teliti karena cukup fatal teman-teman hitungannya kalau salah, itu harus ngulang lagi teman-teman begitu ya. Langsung setelah ini kita langsung masuk ke XC. Nah, langsung ketik interface spasi VLAN spasi boom. Nah jika sudah seperti ini teman-teman, artinya kita sudah masuk, dan langkah selanjutnya kita kembali ke router teman-teman. Nah teman-teman, karena di sini router tuh hampir sama seperti switch 3 tadi, hati-hati teman-teman. Kita klik X. Nah di sini tuh kita masukin INT sama INT, tapi ini tuh beda. Kalau tadi itu kan via INT, kita tuh masukin FA 0 teman-teman. Nah titik 10 teman-teman, enter. Nah alhamdulillah kita sudah masuk teman-teman ke sini. Nah, sudah selesai, langkah selanjutnya kita akan masuk ke switch teman-teman. Masuk ke switch, kita ke CLI, di sini kita enter. Nah jika sudah seperti ini teman-teman, kita langsung IN aja, enable. Di sini kita langsung configure. Lupa, aku maaf, jujur lupa, sorry. What? Enable konfigurasi terminal kan? Oh maaf, kena invalid. Kita coba lagi. Config. Oke, konfigurasi terminal. Oh invalid, detect at marker. What? Kita ternyata kita tuh salah di IN nya teman-teman. Jadi di sini tuh IN itu ada yang harus IN dan harus ada yang enable teman-teman. Di sini ada yang convert terminal begitu teman-teman. Oke, next step selanjutnya di sini kita langsung ketik dan klik VLAN 10. Kita klik.
Nah, jika sudah seperti ini, kita close kembali teman-teman. Lalu kita masuk ke router. Di router ini kita enter. Nah, di sini kita configure if ini. Di sini kita langsung ketik setelah ketik encapsulation, right? Yang itu encapsulation. Oke, teman-teman perhatikan, takutnya tuh tipe teman-teman. Encap, oh kan aku salah. Encapsulation. Yang pertamanya teman-teman, yang pertama tuh INC, yang kedua tuh encapsulation do teman-teman. Yang komen, nah di sini kita langsung nomor 3 tuh encapsulation teman-teman, sama ibarat tabelnya kita do kita tambahkan do t dot angka 1 huruf 1 angka 1 dan shift key encapsulation dot 1 key spasi 10 atau 10 teman-teman. Kita enter teman-teman. Nah, boom, kita selanjutnya kita langsung ke step terakhir, yaitu memasukkan IP address. Nah, kita akan menggunakan IP address-nya. Oh, sorry. IP address 10 titik 255 boom, dan selesai teman-teman. Itu adalah sebuah implementasi dari materi kita hari ini teman-teman. Nah, kurang lebih begitu sedikit penjelasannya teman-teman. Nah, oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya selama ini. Mohon maaf bila salah kata dan mungkin kurang paham dalam saya menjelaskan. Kita saling belajar, dan jika ada teman-teman yang ingin penasaran atau ada pertanyaan atau mungkin koreksi untuk saja, silahkan komen di bawah teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video teman-teman. Bye.